Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Air Pekan. Kami masih bersama dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan juga Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Dua-duanya bapak-bapak, keduanya juga dokter ini masih berada bersama kami di Sapa Indonesia Air Pekan. Nah, tadi memang ini pembahasannya terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, tapi ada juga yang meningkat, yaitu limbah medis atau sampah. Saya mau balik lagi ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, sebenarnya kalau kita lihat ini limbah medis, kemudian B3 yang tidak ditangani secara baik seperti yang tadi saya tanyakan ke awal. Tapi yang paling berbahaya ini sebenarnya kalau limbah medis dari kita berhubungkan dengan APD sejauh ini COVID-19 ini, apa yang paling bahaya? Masker kah? Karena di situ bisa mengandung sisa dari pasien positif misalnya, atau yang sedang setelah isolasi mandiri, atau hal-hal lainnya seperti APD atau sarung tangan, Pak Hermawan. Kalau di rumah sakit itu semuanya akan menjadi lebih berbahaya saat ini, karena kalau ada fasilitas pengelolaan limbah atau IPAL di rumah sakit yang tidak memenuhi standar, maka ada potensial terjadi transmisi dan bisa menyebabkan justru lingkungan rumah sakit lah yang menjadi wadah penularan ya. Apa sebab? Karena ada buangan air limbah juga yang menjadi hasil proses, seperti adanya cairan yang keluar dari hidung, tenggorokan, atau yang keluar dari mulut, kemudian bekas makanan, sampah yang tadinya semua itu terkategori domestik bagi yang perawatan dan bisa menjadi limbah medis padat yang memang kalau hasil perawatan seperti di IGD, ICU, ruang-ruang rawat inap, dan bahkan ruang-ruang isolasi. Nah, memang kalau yang sifatnya cairan, itu bisa cepat dikelola melalui IPAL rumah sakit dengan standar yang baik, mulai dari sedimentasi awal, proses biologinya, sampai sedimentasi akhir. Nah, terkecuali kalau lumpur sedimen yang dihasilkan tinggi, biasanya memang rumah sakit sekarang mayoritas bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, justru kontrol di pihak ketiga inilah yang harus diawasi, karena beberapa hal terkait dengan proses pembuangan ini Walhi kami pernah diskusi satu forum, ternyata ada juga buangan limbah ini yang tidak pada tempatnya di akhir. Bahkan dibuang di jalanan gitu ya, tanda kutip, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya ini sangat beresiko atau berpengaruh terhadap lingkungan kita. Nah, maka pengawasan ketika mulai dari pengangkutan, distribusi, sampai kepada insenerator ya, atau pemusnahan akhir di tempat yang sudah ditentukan oleh KLH atau Dinas Lingkungan Hidup, ini betul-betul harus dilakukan. Di rumah sakit juga tetap harus ada pengawasan ketat, tetapi memang dengan prosedur yang cukup ketat di rumah sakit, termasuk harus memenuhi standar dari KLH dan juga standar akreditasi rumah sakit. Sebenarnya secara prosedur di rumah sakit itu sudah sangat baku dan cukup kuat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya proses infeksi. Tinggal memang pengawasan dan pengangkutan. Kalau tadinya tiap hari harus diangkut untuk limbah medis itu, sekarang ini paling tidak untuk COVID ini 6 jam sekali itu harus sudah diangkut. Karena ini berkaitan dengan percepatan untuk keluar dan harus dimusnahkan sesegera mungkin. Bung Irianda. 6 jam sekali bukan hanya yang di Vaskes begitu ya, tapi yang di lingkungan rumah tangga tentunya juga. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, di lingkungan rumah tangga inilah yang menjadi catatan besar kita, yang belum mampu kita amati secara khusus, karena dalam keadaan normal ini tidak tersedia ya wadah-wadah yang memang dikhususkan untuk limbah padat yang khusus ini. Kita menamakannya limbah padat khusus ya, walaupun dia potensial infeksius, memang ini sangat rentan, terutama dari masker. Masker lah yang paling dikhawatirkan sebenarnya, ketimbang yang lain-lain, masker paling signifikan. Oke. Nah, Pak Hermawan, ini kalau tadi Anda menyebutkan insinerator begitu ya, banyak sampah-sampah limbah medis ini juga kemudian tercecer di jalan. Kalau kita lihat berita beberapa waktu ke belakang, tidak hanya di jalan tapi di saluran pembuangan air misalnya. Apakah cara terbaik untuk memusnahkan sampah-sampah limbah medis ini, apalagi yang infeksius, B3 tadi ada sebutan, ini hanya di insinerator saja atau ada langkah yang baik lainnya? Ada. Kalau di rumah sakit itu biasanya rumah sakit punya autoclave. Jadi autoclave, tetapi kan tetap dia punya residu nanti atau buangan akhir, bisa berupa sisa gitu ya, dalam bentuk partikel debu dan lain-lain, yang itu memang juga harus tetap dibuang.
Dan opsinya ada dua, bisa dikuburkan gitu ya, atau ditanam, dan bisa dibuang. Kalau dibuang keluar, itu biasanya menggunakan jasa pihak ketiga kalau di rumah sakit. Tapi kalau di dalam dan kalau di kota kan terbatas lahan. Ya. Jadi memang rumah sakit rata-rata tidak memiliki area untuk menanam ya atau menguburkan langsung. Rata-rata kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, tetapi dengan volume sekarang yang luar biasa, maka rumah sakit lebih memilih untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Makanya pihak ketiga inilah yang memiliki jasa pengantaran sampai pemusnahan yang harus betul-betul diawasi. Dan di situ kewenangan sudah masuk ke Dinas LH ya, lingkungan hidup di dalam pemantauan dan penjaminan mutu pemusnahan akhirnya. Bung Irianda. Oke, saya ke Pak Alex. Pak Alex, penasaran, sejauh ini selama pandemi COVID-19 di Indonesia, adakah hasil tracing kemudian ada seseorang yang positif COVID-19, mau itu bergejala ataupun OTG begitu ya, ini kena karena ia tinggal di dekat lingkungan yang pengelolaan sampahnya tidak baik, kemudian ada limbah medis di sana, pernah ada seperti itu Pak Alex? Ya, sampai saat ini belum ada dilaporkan secara spesifik, tapi ada beberapa petugas yang banyak terkait dengan pengelolaan distribusi sampah yang terkena dengan COVID-19. Jadi hanya kita tahu bahwa sekarang COVID-19 ini kan sudah transmisinya di tingkat komunitas. Apakah itu karena pekerjaannya atau terjadi penularan sesamanya, itu bisa belum kita buktikan. Tapi beberapa di antara mereka ada yang terkonfirmasi. Dan seperti kita ketahui bahwa seluruh petugas-petugas yang berhubungan dengan pengelolaan limbah ini, termasuk di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, semuanya punya risiko untuk terinfeksi. Sehingga Satgas juga melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada petugas sampah agar mengelola sampah tersebut secara baik. Jadi jangan sampai tidak menggunakan APD. Oke, jadi berarti pasti harus pakai APD ya? Petugas sampah juga harus menggunakan APD. Jadi harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan bila mana selesai melaksanakan tugas tersebut, dia harus juga mengelolanya secara baik, menyimpannya, kemudian merusaknya, dan kemudian juga memusnahkannya. Sehingga masalah sampah tersebut tidak hanya di konsumen saja, tapi juga di petugas, ini juga harus terproses dengan baik. Yang menjadi soal sekarang adalah masalah limbah rumah tangga. Bahwa Satgas mengkampanyekan bahwa semua orang harus pakai masker. Keluar rumah, dalam rumah, dan masker itu masker sekali pakai. Dan masker sekali pakai ini yang selalu tercecer di mana-mana. Dan ini tentunya perlu perubahan perilaku dari kita semua. Bahwa masker yang kita pakai itu, kalau kita memang positif, berarti masker itu terinfeksius. Seandainya pun kita tidak sakit, tetap saja masker itu adalah beresiko untuk terinfeksi. Sehingga kita berharap kepada seluruh masyarakat, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, di keluarga maupun di perorangan, harus memang mengelola limbah yang dia gunakan. Sehari mungkin bisa 3 atau 4 masker yang sekali pakai dibuang. Dan ini kita harapkan supaya membuangnya secara baik, mengubah bentuknya, kalau bisa direndam di air yang bisa memberikan kuman-kuman yang bisa mati, dan kemudian atau dengan larutan pemutih. Sehingga dengan demikian masker tersebut tidak menjadi sumber infeksi bagi yang lain. Apalagi misalnya masuk ke rumah, dia datang dari luar, maskernya diletakkan di atas meja. Kemudian masker tersebut dipakai lagi. Sementara dia tidak melakukan cuci tangan. Meja tidak didesinfeksi. Akhirnya bisa menjadi sumber infeksi juga di rumah tangga. Sehingga inilah yang harus kita sosialisasikan sambil kita menerapkan 3M, sambil kita menerapkan 3T, kita juga menyosialisasikan bagaimana kita menjaga diri kita. Itu makanya Satgas selalu mengkampanyekan dengan iman, aman, dan imun. Aman artinya harus bisa menjaga, mengelola ini semua secara baik agar tidak menjadi sumber infeksi yang kedua dalam kita menanggulangi pandemi tersebut. Oke, kalau untuk cara buang masker juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Alex ya, itu yang penting sekali ya, juga sebelum dibuang direndam dulu di disinfektan atau di cairan pemutih, kemudian harus dirusak ya Pak Alex.
kemudian juga dimasukkan ke wadah yang berbeda baru dibuang begitu. Nah, Pak Alex, kalau secara teknis di lapangan sendiri ini wewenangnya pembagiannya seperti apa antara Satgas, Kementerian KLHK? Karena kan kalau dari Vaskes sampahnya mungkin lebih terstruktur cara pembuangannya, mereka petugasnya juga menggunakan APD. Tapi untuk masker-masker yang kemudian ada di jalanan, ada yang di saluran pembuangan air, kalau yang kami dapatkan juga beritanya, informasinya ini belum menggunakan APD begitu. Ya, seperti diketahui bahwa pandemi itu adalah kedaruratan medik. Dan kedaruratan medik itu intervensinya adalah multisektor. Ini adalah menjadi tugas kita bersama dalam rangka menanggulangi pandemi. Salah satu yang harus menjadi tugas kita adalah bagaimana memutuskan rantai penularan. Yang kedua adalah bagaimana juga kita mengelola limbah yang ada terjadi di dalam diri kita oleh karena pemakaian masker, sarung tangan, dan sebagainya. Dan dalam hal ini menjadi tugas kita bersama untuk saling mengingatkan kepada yang lain. Dan belum ada memang aturan untuk melakukan tindakan secara hukum, tetapi paling tidak kita melalui komite publik dan kemudian komite perubahan perilaku menyampaikan kepada masyarakat agar melihat bahwa masker itu adalah infeksius. Infeksius bagi diri kita, dan infeksius bagi orang dekat kita dan bagi tetangga kita. Jadi kita memakai masker untuk menjaga diri kita. Tapi masker itu juga kalau dia sudah menjadi limbah, dia menjadi sumber infeksius bagi orang dekat kita, bagi kita sendiri. Sehingga harus perlu dikelola dengan baik. Dirusak, direndam, dicuci dengan larutan pemutih yang bisa mensterilkan dan kemudian membuangnya dalam wadah yang khusus. Tentu ini bisa diatur mulai dari tingkat kelurahan sampai di tingkat desa, dan ini sudah selalu dikumandangkan oleh Satgas, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi maupun secara nasional. Oke, Pak Alex, terakhir ini harapan ke masyarakat terkait dengan tidak hanya 3T, 3M yang juga memang kita masih dikampanyekan juga oleh Satgas COVID-19, tapi terkait dengan pengolahan atau bukan pengolahan ya, berkaitan dengan sampah ini, bagaimana kemudian masyarakat ini harus tahu apa yang kemudian Bapak harapkan juga dari masyarakat agar ada perubahan perilaku di sana, Pak Alex? Jadi kumpullah masker yang bekas pakai, lakukan disinfeksi dengan merendam di larutan disinfeksi, kemudian rubah bentuknya supaya tidak dipakai lagi, dan kemudian simpan di tempat sampah domestik. Nanti akan diatur oleh tingkat kelurahan, di tingkat desa, maupun di kota, provinsi untuk membuang tempat akhirnya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan, bahwa limbah rumah tangga, limbah masker, itu adalah limbah yang infeksius. Tidak hanya limbah medik yang di rumah sakit, tapi juga masker, itu juga adalah infeksius. Kenapa? Karena kita sekarang ada dalam situasi pandemi. Ya. Ke Pak Hermawan sebelum berikan saran dan juga mungkin bisa memberikan catatan kritis juga untuk penanganan sampah yang kita harapkan tentunya tidak merusak lingkungan, walaupun ini masih dalam tadi kalau kata Pak Alex pendekatannya harus multisektor di pandemi COVID-19. Sebenarnya dampak kesehatan yang paling bisa berbahaya bagi masyarakat kalau memang misalnya dekat gitu ya lingkungannya, tinggal dengan tempat yang sampahnya menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, sejauh apa sih bahaya terhadap kesehatannya, Pak Hermawan? Ya, jadi kalau lingkungan itu memang dalam keadaan biasa tanpa pandemi COVID pun harus betul-betul dijaga ya, kebersihan, kesehatan, dan juga jauh dari potensial infeksi dari virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, jadi apalagi dalam suasana pandemi COVID, maka kebersihan lingkungan ini bagian dari daya tahan komunitas itu sendiri. Itu sebab kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia selalu mengkampanyekan adanya community-based fighting initiative, sebenarnya upaya yang bersandar pada keaktifan masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan mengendalikan COVID. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan kesehatan lingkungan. Nah, oleh karena itu peran ini dari dua sisi, kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup di dalam pemantauan dan penyediaan fasilitas pembuangan, termasuk pengelolaan akhirnya, tetapi juga peran dalam negeri ya, mulai dari Kementerian Dalam Negeri turun ke kabupaten dan kota untuk menghimbau bupati wali kota agar hingga level kelurahan, RT, RW itu disiapkan tempat khusus untuk
pembuangan masker. Dan bahkan harus dikampanyekannya itu ditambah. Jadi 3M yang sudah terbiasa menggunakan masker, ditambah jangan langsung titik. Terbiasa menggunakan masker dan membuang masker pada tempatnya setelah digunakan. Nah itu harus ditambah tuh, supaya kampanye itu sekaligus tidak sekedar memakai, membuangnya pun harus bertanggung jawab. Tetapi proses membuang ini harus tersedia dimanapun yang bisa diakses. Dan Satgas COVID ini kan ada di mana-mana, mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga ke level terdekat dengan masyarakat, komunitas itu sendiri. Bahkan di perkantoran, di dunia industri, di pasar-pasar, pemukiman elit, sampai pemukiman biasa, itu harus ada Satgas COVID yang salah satu juga tugasnya mengedukasi dan mengawasi pembuangan limbah yang berupa masker. Tentu limbah dalam penanganan COVID itu banyak ya. Bisa APD saja itu banyak sekali ragamnya, termasuk hazmat, face shield, sarung tangan, dan lain-lain. Tetapi masker memang harus diperlakukan khusus karena dia langsung menempel droplet, dipakai tiap waktu. Dan kalau kita kalkulasi, Bung Rianda, misalnya ya, 10 juta misalnya penduduk DKI, ini kita ambil contoh DKI, 10 juta orang di DKI, 60% terbiasa menggunakan masker dalam harian. Misalnya, ini nih random observe saja. Biasanya 20-30% itu menggunakan masker medis tuh, yang sekali pakai. Tetapi kan ini efektif digunakan 4 jam. Setiap 4 jam harus dibuang. Kalau jam kerja produktif itu 8 jam, paling tidak ada 2 masker per hari yang dibuang. Kalau 60% penduduk DKI berarti sekitar 6 juta. Kalau 6 juta orang ini menggunakan masker yang buangan 2 kali, luar biasa betapa besarnya potensi sampah masker ini yang kalau kita tidak hati-hati dalam pengelolaannya, jangan-jangan di sini juga menyumbang banyak kasus transmisi yang memang terkait dengan sampah di lingkungan kita. Mudah-mudahan sih ini bisa dikelola dengan baik dan cepat, tetapi kampanyenya kita tunggu agar ditautkan juga dengan menggunakan masker, sekaligus membuang masker pada tempatnya. Bukan hanya mantan ya pada tempatnya, tapi masker juga. Tadi upaya yang bersandar di komunitas yaitu unik juga yang Pak Hermawan sampaikan. Tapi tentunya jangan cuma sampai di unik, semoga setelah live ini, setelah forum ini juga komunikasi antara Pak Hermawan, Pak Alex ini juga kembali terjalin agar upaya-upaya yang bersandar di komunitas tadi, inisiasi-inisiasi seperti itu juga bisa ditindaklanjuti tentunya agar tidak hanya fokusnya nanti memutus rantai penularan COVID-19 tapi juga tidak merusak lingkungan yang kemudian bisa kembali lagi merusak kesehatan masyarakat tentunya. Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Air Pekan pagi ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.